Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ba'du. Saudaraku para pemirsa yang berbahagia, menjadi orang soleh itu adalah merupakan keharusan. Soleh itu maknanya adalah kita menjadi orang yang baik untuk diri kita. Namun ada satu hal yang lebih penting untuk kita lakukan, yaitu muslih. Apa itu muslih? Khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Kebaikan yang dia lakukan, kemudian dia berupaya untuk mengislahkan, memperbaiki orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Saudaraku para pemirsa yang berbahagia, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali hidupnya dari mulai umur akil baligh sampai umurnya 40 tahun, Nabi itu tercatat sebagai orang yang soleh, jujur, terpercaya, dan kejujurannya itu diakui oleh semua manusia. Sehingga satu kampung, satu negeri, Makkah dan Madinah, itu semua menaruh apresiasi yang tinggi kepada beliau. Pernah suatu ketika, tatkala banjir besar melanda kota Makkah yang menyebabkan batu Hajar Aswad terjatuh daripada tempatnya, maka semua para pemuka kabilah ingin menjadikan atau ingin mereka yang mengambil batu itu dan meletakkan kembali ke tempatnya. Apa terjadi? Pertikaian, perpecahan hampir terlaksana. Karena semua orang, semua pemuka kabilah menganggap dirinya yang paling layak untuk itu. Sampai akhirnya mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai problem solver untuk menyelesaikan masalah itu. Saudaraku, para pemirsa yang berbahagia, ketika baginda Rasul berumur 40 tahun, maka kerisauan yang ada di benak beliau semakin mendalam, dan akhirnya itu yang membuat membuat beliau untuk melakukan tindakan perbaikan kepada orang lain, dan itu disebut dengan muslih. Maka yang terjadi adalah kondisi Mekah dan Madinah berubah. 23 tahun Nabi buat dakwah, memperbaiki, mengislahkan orang lain, maka Makkah dan Madinah, dua daerah yang awalnya sangat brutal, sangat jahiliyah, kemudian berubah menjadi satu daerah yang akur, makmur, lagi teratur. Saudaraku para pemirsa, untuk konteks kepada kita hari ini, apa yang perlu kita islahkan? Apa yang perlu kita solehkan kepada orang lain? Saudaraku, problematika yang mendasar pada kita saat ini adalah lemahnya iman. Lemahnya iman. Lemahnya keyakinan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hari ini adalah menjadikan bagaimana orang itu menjadi soleh, mengislahkan, memuslihkan orang lain, supaya apa? Terjadi hijrah dalam keyakinannya. Paling tidak ada 3 poin yang perlu kita lakukan agar orang menghijrahkan dirinya dalam keyakinannya. Yang pertama adalah hijrah dari yakin kepada Khalik, yakin kepada Allah Sang Khalik. Yakin kepada makhluk, rubah kepada yakin kepada Sang Khalik. Hari ini ketakutan manusia kepada makhluk masih terlalu tinggi. Manusia takut dengan makhluk ciptaan Allah, padahal makhluk tidak mampu berbuat apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan yang harus ditanamkan kepada semua manusia, hijrahkan yakin mereka. Yakin kepada makhluk, yakin kepada Allah. Allah yang berkuasa, makhluk tidak bisa buat apa-apa. Makhluk tak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Makhluk lemah, Allah yang kuat. Kedua, poin penting yang perlu kita tanamkan dari aspek keyakinan kepada manusia adalah hijrahkan yakin mereka. Yakin kepada mal, materi, yakin kepada amal. Yakinkan bahwasanya manusia itu menyelesaikan masalahnya dengan amal. Ketika baginda Rasul SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, bagaimana caranya supaya masalah ekonomi saya ini selesai?" Apa yang Nabi lakukan? Apa yang Nabi sampaikan? Jaga solat duhamu, perpanjang solat sunatmu, dan perpanjang doa-doamu. Nabi tidak katakan perpanjang jam kerjamu, tapi Nabi katakan perpanjang jam solatmu. Nabi ingin sampaikan kepada kita
bahwasanya penyelesai semua masalah bukan dengan mal, bukan dengan materi, tapi dengan amal. Saudaraku, keyakinan untuk menghijrahkan yakin manusia daripada yakin kepada kebendaan menuju yakin kepada amal, inilah poin yang harus kita islahkan dari aspek keyakinan. Yang ketiga, aspek keyakinan yang perlu kita islahkan pada semua orang adalah bagaimana semua orang Islam ini menghijrahkan yakinnya, yakin daripada kehidupan dunia menuju kepada keyakinan akhirat. Dunia sementara, akhirat kekal abadi selama-lamanya. Penyakit manusia hari ini, kata Nabi, ketika manusia cinta kepada dunia, hubbud dunia. Dan biasanya kalau manusia sudah hubbud dunia, maka efeknya wa karahiyatul maut, maka dia akan takut mati. Saudaraku, Islam mengajarkan kita tidak boleh takut mati, tapi kita juga bukan cari mati, tapi kita mesti memahami bahwasanya mati itu adalah jalan untuk menuju perjumpaan dengan Ilahi Rabbi. Saudaraku, para pemirsa yang berbahagia, aspek yang kedua yang perlu kita islahkan kepada semua umat hari ini adalah bagaimana umat itu bisa mengislahkan amalnya. Bagaimana umat hijrahkan amalnya. Bagaimana amal-amal buruk itu menuju kepada amal kebaikan. Solatnya, bagaimana yang hari ini solat di rumah menuju kepada solat di masjid. Bagaimana baca Qur'annya, bagaimana zikirnya, bagaimana seluruh amaliyah-amaliyah sosialnya, kepekaan sosialnya, itu perlu kita tanamkan. Islahkan umat menuju kepada kepedulian sosial yang tinggi, termasuk pada aspek islah amaliyah. Yang ketiga, islah yang perlu kita lakukan kepada umat ini adalah islah akhlak, memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Ada 3 akhlak yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama adalah akhlakul mahmudah, akhlak yang baik. Maknanya kebaikan kita balas kebaikan. Akhlak yang kedua lebih tinggi, namanya akhlakul karimah. Apa itu? Satu kebaikan yang kita terima dari orang lain, kita balas dengan kebaikan yang lebih. Itu akhlakul karimah. Tapi akhlak yang paling tinggi, dan itulah akhlak baginda Nabi SAW, itulah yang disebut dengan nama akhlakul azimah. Apa akhlakul azimah? Kata baginda Rasul, akhlakul azimah itu adalah akhlak yang agung, di mana keburukan yang diberikan kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Tu'ti man haramak, tetap memberi kepada orang yang tak peduli. Wa ta'fu amman zalamak, memaafkan kepada orang yang menzalimi. Wa tasilu man qata'ak, dan menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Islah yang ketiga adalah islah akhlak. Bagaimana semua umat ini mementingkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, para pemirsa yang berbahagia, perlunya kita untuk menjadi muslih itu adalah merupakan amanat dari Allah SWT. Allah firmankan kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk semua manusia. Kerja kamu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat mungkar, dan itulah yang dilakukan dalam konteks islah orang lain. Mengislahkan orang lain disebut dengan nama muslih. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sebagai penutup, kalau kita melihat kepada peringatan Allah SWT dalam surah Al-Mulk, Allah SWT ceritakan satu ayat di mana ketika orang-orang nanti yang selama hidupnya tak berbuat baik dan akan dimasukkan ke neraka, maka Allah, malaikat bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah dulu ada orang yang datang kepada kamu memberikan peringatan, mengislahkan diri kamu, mengajak kamu untuk memperbaiki dirimu? Kalau jawaban mereka tidak pernah ya Allah, tidak pernah wahai malaikat, maka orang-orang yang soleh, yang sezaman dengan mereka akan ditanya, akan dipanggil oleh Allah SWT, kenapa kamu hanya mementingkan diri tanpa mengajak orang lain untuk menyolehkan dirinya semua? Saudaraku, para pemirsa yang berbahagia, sesungguhnya ketika kita menjadi orang muslih, maka efeknya Allah akan selamatkan negeri kita. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan,
Ya. Wa ma kana rabbuka ayyahlukal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Apakah Allah SWT akan menghancurkan sebuah kampung, menghancurkan satu kampung, wa ahluha muslihun, sementara penduduknya ada orang yang muslihnya? Maka rabbuka, tidak akan dilakukan oleh Allah SWT. Tapi sebaliknya, untuk orang yang hanya soleh, hanya mementingkan diri sendiri. Satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah ketika Allah akan berikan azab, bencana, musibah, azab itu akan menimpa orang-orang soleh dan tidak hanya akan menimpa orang yang salah saja? Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, ketika orang-orang soleh tidak mengajak orang lain untuk menjadi orang soleh juga, maka azab itu pun akan menimpa mereka. Nauzubillah min dzalik. Saudaraku, para pemirsa yang berbahagia, marilah kita menjadi orang muslih. Marilah kita menanamkan kerisauan, kepedulian kepada semua orang. Bagaimana hari ini yakin orang yang rusak, kita ajak untuk memperbaiki yakinnya. Amal-amal umat yang rusak, kita ajak untuk memperbaiki amalnya. Akhlak-akhlak umat yang rusak, kita ajak untuk memperbaiki akhlaknya. Apabila itu semua tercipta, maka Allah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kalau saja penduduk suatu negeri, mereka semua sudah beriman yang bagus, beramal yang bagus, berakhlak yang bagus, maka Allah Ta'ala akan turunkan keberkahan, turunkan kebaikan daripada langit, dan keluarkan keberkahan daripada bumi. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan negeri kita, Indonesia, terjauh daripada bala bencana musibah. Asbab semua kita berpikir untuk mengajak dan menjadikan orang-orang lain juga menjadi orang-orang yang soleh. Selamat berbuka puasa. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.